Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel aku Alvin Aini. Nah, pada video ini aku akan membahas tentang 5 hal yang harus diketahui pemula sebelum kalian berjualan di Shopee. Nah, video ini cocok banget nih bagi kalian pemula yang pertama kali berjualan di Shopee. Nah, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan notifikasi lonceng kalian supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Nah guys, pada video ini aku akan membahas 5 hal yang harus diketahui sebelum kalian berjualan di Shopee. Nah, pasti dari kalian banyak banget nih pertanyaan yang bakal timbul di benak kalian, terutama bagi kalian pemula yang pertama kali berjualan di Shopee. Nah, 5 hal yang harus diketahui sebelum kalian berjualan di Shopee yaitu yang pertama yaitu tentang program gratis ongkir yang disediakan oleh Shopee. Nah, pasti dari kalian pemula banyak banget nih yang bertanya, "Kak, kira-kira yang menanggung ongkirnya itu penjual atau pembeli sih?" Nah, jadi guys, untuk ongkir itu yang menanggung itu sepenuhnya pembeli dan juga Shopee. Jadi kalian tidak perlu bingung untuk memikirkan ongkir itu bakal ditanggung siapa, karena sepenuhnya pasti akan ditanggung oleh pembeli dan juga Shopee. Misalnya pembeli mendapatkan ongkir 25.000, akan tetapi pembeli itu mendapatkan potongan ongkir 20.000. Jadi pembeli itu harus membayar ongkir 5.000. Nah, yang 20.000 itu biarkan urusan Shopee aja, kalian tidak perlu bingung. Yang kalian pikirkan itu hanya produk kalian aja terjualnya itu. Jadi guys, ongkir itu sepenuhnya akan ditanggung oleh pembeli dan juga Shopee. Nah, dari pertanyaan program gratis ongkir yang disediakan oleh Shopee, pasti dari kalian banyak juga yang bertanya, "Kak, kira-kira jika kita bergabung ke dalam program gratis ongkir yang disediakan oleh Shopee, apakah akan ada biaya?" Jadi guys, jika kalian bergabung ke dalam program gratis ongkir yang disediakan oleh Shopee, pasti akan ada biaya, yaitu biaya admin dan juga layanan. Nah, itu beda ya guys. Jadi semisal kalian menjual harga produk seharga 20.000, kalian tidak sepenuhnya mendapat saldo penjualan 20.000, pasti akan dipotong oleh Shopee, misalnya dipotong 1.000. Jadi saldo penjualan yang masuk ke saldo kalian itu sebesar 19.000. Jadi kalian tidak mendapat 20.000 karena sudah dipotong oleh Shopee untuk biaya kalian yang sudah bergabung ke dalam program gratis ongkir. Jadi guys, intinya jika kalian bergabung ke dalam program-program yang disediakan oleh Shopee, itu pasti akan ada biayanya. Jadi kalian sebagai penjual harus memikirkan harga produk kalian sebaik mungkin. Karena nanti jika kalian bergabung ke dalam program-program yang disediakan oleh Shopee, pasti itu akan ada biayanya. Jadi kalian harus memikirkan secara matang harga berapa yang harus kalian jual untuk produk-produk kalian. Nah guys, untuk lebih jelasnya lagi tentang bagaimana cara bisa daftar program gratis ongkir ekstra yang disediakan oleh Shopee, kalian bisa ikuti video aku ini ya. Nah, hal yang kedua yang harus kalian ketahui yaitu tentang resi. Pasti dari kalian banyak yang bertanya, "Kak, kira-kira nomor resi itu disediakan oleh Shopee atau kita saat kirim paket baru mendapatkan resi?" Jadi guys, untuk berjualan di Shopee itu beda banget ya sama berjualan di WA. Untuk berjualan di WA itu pasti kalian akan kirim paket ke ekspedisi baru kalian mendapatkan resi. Nah, untuk berjualan di Shopee ini beda banget. Kalian akan mendapatkan resi otomatis yang disediakan oleh Shopee. Nanti kalian hanya tinggal atur pengiriman aja, habis itu pasti akan resinya akan muncul. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa ikuti video aku ini ya. Dari pertanyaan resi itu juga pasti kalian akan bertanya, "Kak, apakah resi itu boleh di print atau ditulis manual?" Jadi guys, untuk resi itu bisa kalian print atau bisa kalian tulis pakai tangan aja. Karena yang dilihat di pihak ekspedisinya itu waktu kalian kirim paket itu hanya nomor resinya aja, nanti akan diinputkan oleh pihak ekspedisinya. Jika kalian tidak punya print, kalian bisa tulis tangan. Kalian hanya tuliskan nomor resinya aja atau pakai nama dan juga alamat juga gak apa-apa. Yang penting itu ada nomor resinya waktu kalian kirim paket di ekspedisinya. Nanti jika kalian tidak punya print, itu pasti di pihak ekspedisinya itu akan diprintkan nomor resi. Baik pihak ekspedisi manapun, baik JNT, JNE, si cepat, yang lainnya itu boleh kalian tulis tangan, nanti akan diprintkan nomor resinya juga. Jadi kalian tidak perlu bingung apabila tidak mempunyai print untuk mengeprint nomor resi dari paket kalian.
Nah guys, hal yang ketiga yang harus kalian ketahui yaitu tentang ongkir. Pasti dari kalian banyak bertanya nih, terutama bagi pemula yang berjualan di Shopee. Kak, kira-kira jika kita kirim paket ke ekspedisi, apakah perlu membayar ongkir? Nah, aku jawab ya guys, jadi ini seperti pertanyaan yang pertama. Jadi kita sebagai penjual itu tidak perlu memikirkan ongkir sama sekali. Karena untuk ongkir itu pasti akan ditanggung pembeli dan juga Shopee, kalian tidak perlu bingung. Nanti jika kalian kirim paket ke ekspedisinya, kalian hanya tinggal bilang, Kak kirim paket dari Shopee, udah itu aja, kalian tidak perlu membayar ongkir. Karena berjualan di Shopee sama berjualan misalnya di WA itu beda banget. Kalau pasti kalian jualan di WA kan kirim paket lalu membayar untuk biaya ongkirnya, tapi kalau di Shopee kalian tidak perlu membayar, kalian hanya tinggal taruh paketnya aja dan bilang bahwa paket dari Shopee. Nah guys, hal yang selanjutnya yang harus kalian ketahui yang nomor 4 yaitu tentang dana penjualan. Pasti dari kalian banyak yang bertanya, Kak kira-kira prosesnya dana penjualan bisa masuk ke saldo penjualan kita itu gimana? Nah jadi guys, dana penjualan itu bisa masuk ke saldo penjualan kita yaitu setelah kalian mengemas, mengirimkan paket dan juga paket itu sudah diterima oleh pembeli kalian. Nah nanti jika pembeli kalian udah mengklik pesanan diterima, otomatis saldo penjualan kalian akan langsung masuk ke saldo penjualan kalian. Nah dari pertanyaan itu juga pasti kalian juga akan bertanya, Kak kira-kira jika pembeli kita tidak mengklik pesanan diterima bagaimana? Nah, kalian tidak perlu bingung guys dan tidak perlu cemas karena pihak Shopee pasti akan mengirimkan saldo penjualan kalian setelah ada notifikasi pesanan diterima. Biasanya dikasih waktu 1 kali 24 jam. Jadi kalian tidak perlu bingung apabila pembeli kalian tidak mengklik pesanan diterima. Nah, dari dana penjualan itu pasti akan timbul pertanyaan dari kalian juga. Kak, kira-kira untuk tarik saldo penjualan kita itu gimana ya? Nah, kalian tidak perlu bingung guys, karena untuk tarik saldo penjualan itu sangat mudah banget. Bisa kalian tarik untuk masuk ke Shopee atau ke rekening bank kalian. Nah, mudah banget, nanti kalian hanya tinggal tarik saldo penjualan kalian. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa ikuti video aku ini ya. Video tentang tarik saldo penjualan. Nah, hal yang terakhir, nomor 5 yang harus kalian ketahui yaitu pasti banyak banget nih kalian yang bertanya tentang stok barang. Pasti dari kalian banyak banget yang bertanya, Kak kira-kira jika kita tidak mempunyai stok barang, apakah kita bisa berjualan di Shopee? Jadi guys, untuk berjualan di Shopee itu tidak harus punya stok barang. Kalian tetap bisa jualan di Shopee dengan cara dropshipper dari Shopee ke Shopee. Jadi kalian tidak harus stok barangnya, kalian tetap akan bisa untuk berjualan di Shopee. Nah guys, jadi itu dia 5 hal yang harus diketahui sebelum kalian berjualan di Shopee. Terutama bagi kalian pemula yang pertama kali berjualan di Shopee, kalian harus mengetahui hal-hal ini. Nah, jika kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan aktifkan notifikasi lonceng kalian, supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Tentunya aku akan memberikan kalian tutorial-tutorial yang lain lagi. Nah, cukup sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.